Setelah ditarot, bunda itu bilang, kayaknya kamu berpotensi deh jadi tarot reader. Tarot ini primadona. Cuman pernah suatu hari nih pembacaanku tidak sesuai dengan apa yang dia mau. alami. Oh iya, sekalinya pas dibuka lah, sepertinya diganti. Dan nanya, Kak, aku bisa nikah sama Justin Bieber nggak? Woi, tapi seram. Tapi ada ini apa lagi ditutupin matanya? Mau melindungi diri nggak bisa, keserap terus. Sampai dia udah pulang aku tetap nangis-nangis. Halo, sanak Ruang Tunggu Podcast TVRI Kalimantan Selatan. Kali ini kita kembali lagi di podcast yang menginspirasi dan mengedukasi kita semuanya nih. Wow, apalagi kalau bukan di podcast ini tentunya. Nah, kali ini bersama siapa lagi nih? Kalau bukan pria tampan berkumis tipis, Nanang Aldino Yoga. Wah, kali ini kita bakal ngobrol dengan... Ya, ini unik banget nih. Kita kedatangan yang unik-unik terus nih di Ruang Tunggu Podcast. Jadi, dengan kartu kita bisa melihat bagaimanakah orang tersebut ke depannya dan bagaimanakah perjalanan karirnya bahkan percintaannya. Nah, jadi ternyata juga ada loh di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dikira cuman ada di ibu kota negara aja yang seperti ini, ternyata ada. Dan kali ini kita hadirkan di sini dan juga kita akan ngobrol bareng bersama beliau. Ini dia, Tara. Ini enaknya disapa Kak siapa nih Kak namanya Kak? Kak Panda. Kak Panda. Wih, bukan DJ Panda ya? Bukan. Kak Panda, tapi itu nama asli. Nama asli Gusti Ayu. Oh, Gusti Ayu. Wis, ada nama panggungnya juga. Iya. Kayak Ulun juga. Ulun kan pria tampan berkumis tipis. Oke nih, kita bersama Kak Panda di sini atau Kak Gusti Ayu. Beliau ini adalah seorang tarot ya Kak ya? Tarot reader. Tarot reader. Nah, ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nanti juga kita akan melihat bagaimana sih cara memainkan tarot. Nah, nantinya kita akan lihat bagaimana Kak Ulun yang akan dibacakan oleh beliau. Gimana Kak kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Yoga gimana? Alhamdulillah baik juga. Senang banget kita bisa menghadirkan Pian loh di sini. Sebelum-sebelumnya banyak sanak-sanak Ruang Tunggu yang menanyakan kapan nih tarot ada di Ruang Tunggu TVRI di podcast katanya kayak gitu. Alhamdulillah kan lewat produser kita yang sangat luar biasa ternyata menemukan sosok Pian yang kita hadirkan di sini tentunya. Tapi kalau boleh tahu Kak, berbicara tentang tarot, udah berapa lama nih Pian menggeluti dunia itu? Aku belajar tarot tuh di 2015. Kebetulan aku ikut komunitas kan di Jogja. Jadi 2015 tuh aku full belajar. 2016 baru berani kayak narot orang. Buka stand. Orang yang pertama Pian tarot siapa? Mantan suami. Halo mantan. Lambai-lambai dulu. Siapa tahu beliau nonton kan. Tapi waktu itu relate. Lebih ke prediksi sih. Prediksi. Kalau relate-nya itu 50-50. Ada benernya juga tapi tipis enggaknya. Yang membuat Pian ingin mentarot mantan suami pada saat itu, apakah ada kecurigaan atau gimana? Enggak, kita kan namanya tarot reader pemula tuh butuh kelinci percobaan. Jadi mantan suami lebih dulu. Tapi itu belajar di komunitas. Iya, belajar di komunitas. Awalnya tuh aku narot juga kan ada di kafe. Di kafe itu ada bunda-bunda yang tarot reader juga. Jadi aku narot dong. Kalau nggak salah dulu aku di Jogja ya? Di Jogja sebelum belajar. Sebelum belajar narot dulu, bayar sekian ribu. Setelah ditarot, bunda itu bilang, kayaknya kamu berpotensi deh jadi tarot reader. Dia bilang gitu langsung, hah? Gitu kan aku bingung. Ini marketing atau
emang aku bisa sih gitu. Jadi aku tuh sempat nggak percaya sama diri sendiri. Tapi akhirnya bunda itu bilang, kalau kamu mau gabung bisa nih belajar sama aku. Oh ini marketing ini pasti, kan aku udah langsung kayak gitu. Duganya langsung ke situ ya. Marketing ini nggak mungkin gitu kan. Jadi aku tuh di jalan pulang tuh ngobrol sama diri sendiri. Tuhan, kalau tarot reader emang duniaku, kodenya suami aja deh, kalau dia ngizinin pasti aku emang ditarot gitu kan. Aku udah ngobrol sama diri sendiri. Jadi pas aku pulang, aku boleh nggak ikut tarot gitu kan, komunitas di sini. Oh boleh, dia bilang langsung. Hah? Dia nggak mikir panjang, dia langsung boleh aja silahkan, dia bilang. Oh ya udah. Dari sana aku besoknya aku ketemu lagi sama bunda itu, aku mau belajar. Lalu gabung ke komunitas. Jadi aku awalnya yang ragu, ngobrol sama diri sendiri, terus minta izin sama mantan. Oh boleh, dia bilang gitu kan. Oh ya udah langsung. Yang buat ragu tuh apa Kak waktu itu? Karena aku selain menduga pian kayak marketing aja nih. Selain itu kira-kira yang membuat ragu? Karena aku belum pernah bersentuhan dengan dibaca pakai tarot ya. Aku ragu ya. Besar ragu ke awalnya. Ternyata panjang sekali sampai sekarang. Malah yang membawa rezeki ya di situ. Ya. Bisa dibilang itu. Ya. Berarti termasuk cepet juga Pian lah. Di 2015 Pian belajar. 2016 Pian memberanikan diri untuk narot orang pada saat itu. Tapi pada saat itu waktu orang pertama yang ditarot kan mantan suami. Tapi kalau yang mulai menarot orang awam, yang ibaratnya orang asing bagi Pian, yang ada Pian kenal itu kapan itu? 2016 juga? 2016, teman di Jogja. Waktu itu Pian yang menawarkan atau dia yang saya yang menawarkan. Oh, dia tahu nawarkan. Iya, enggak, cuman 10.000 nih. Awal-awal tuh cuma 10.000 nih satu pertanyaan. Mau gitu. 10.000 tapi satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Wah, marketing. Oh iya. marketingnya luar biasa. Jadi kan coba satu pertanyaan 10.000, pasti kan orang penasaran. Satu pertanyaan, ya udah nambah dah 4 pertanyaan. Iya, bener. Orang-orang iya. Aku mau nambah lagi deh yuk. Aku mau nambah lagi. Akhirnya 50 lumayan. Wow, 50. Kalau sehari dapat 5 orang dan 5 pertanyaan setiap orang. Udah hidup bisa makan nasi goreng. Wah. Udah bisa makan angkringan. Iya benar. Tapi di Jogja sendiri kalau untuk tarot-tarot itu yang waktu Pian belajar kan di sana. Itu memang di sana familiar banget ya, Mbak? Iya benar. Kalau di Jogja, daerah Jawa, apalagi di Jakarta, tarot ini primadona. Oh. Semua orang suka dibaca. Semua orang tuh kayak lebih apa ya bahasanya, aku mau gitu, kayak mengejar-ngejar banget sama kartu tarotnya. Primadona banget bahasa kita ya. Iya, tapi pada saat Pian ke Banjarmasin itu tahun berapa? 2018. Bagaimana tuh reaksi yang ada di Kalimantan Selatan? Sepi ya? Tapi ada komunitas ya Kak di Kalimantan? Nggak ada. Jadi tunggal. Oh. Iya. Tapi sempet ngajarin orang atau memperkenalkan? Belum. Kalau di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan aku belum pernah ngajar. Cuman kebanyakan yang narot di kita tuh orang-orang Chinese, orang Cina. Kenapa seperti itu Kak? Mungkin mereka lebih welcome ya. Bahasanya gitu, mas nggak tabu banget. Bener. Orang Banjar itu jarang banget ada yang narot sama aku. Tapi Kak, kalau untuk di Banjarmasin 2018, tadi awalnya di Jogja ketidaksengajaan narot kan, betul, ditawarkan tiba-tiba, kayaknya kamu cocok deh kalau jadi tarot reader. Iya. Kalau lu cocok nggak? Nanti kita lihat di tarot ya. bisa dilihat di situ. Cocok nggak kira-kira? Siapa tahu kan, bisa jadi tarot juga kan. Nanti belajar sama aku gitu ya. Iya, belajar sama Pian, sama Mbak Panda kayak gitu kan.
Tapi selama menarot yang paling asik itu kira-kira hal-hal yang seperti apa nih? Pernah nggak sih narot orang tapi orangnya marah? Pernah. Gimana tuh? Biasanya kan sebenarnya klien yang sering narot sih di aku. Cuman pernah suatu hari nih pembacaanku tidak sesuai dengan apa yang dia mau. alami. Oh, yang dia mau. Karena aku udah bilang di awal, aku tuh membaca apa yang aku lihat, bukan yang kamu mau. Oh, jadi karena dia marah, kok bisa gitu kan? Aku nggak tahu, kan cuma membaca. Dan itu juga tidak sengaja kan. Benar. Pengambilan kartunya itu memang bahasanya ya nggak disetting ya Kak ya. Jadi dia marah. Kok biasanya nggak kayak ini, tapi hari ini tuh seperti ini gitu. Oh. Dia sering narot, cuman hari itu kebetulan kenapa pembacaanku tidak sesuai yang dia mau. Oh, dia sering narot. Akhirnya aku bilang, ini aku membaca apa yang aku lihat loh, bukan yang kamu mau. Kalau untuk yang marah itu gimana, bayar? Dia tetap bayar, karena kita di awal ya bayar. Oh, bayar di awal, jadi nggak bisa ngebayar ya? Nggak bisa ngebayar. Siapa tahu kan ada yang narot tiba-tiba, Kak aku mau narot nih ke Anda, atau tiba-tiba, oh nggak sesuai, ya udah nggak jadi bayar. Kita bayar di awal, jadi untuk hal-hal seperti itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi untuk kartunya sendiri sebagai media untuk narot itu bisa, itu beli. Oh. Jadi di Jakarta itu ada kolektor tarot. Jadi dia jual dan bikin sesuai kartu. request. Oh. Jadi kita belinya di kolektor. Di kolektor Tarot itu. Tarot itu. Satu kartu biasanya dalam satu pak kartu itu berapa harganya kalau beli? Beragam. Ada yang 500.000, ada yang 600.000. Oh. Bahkan kalau kita beli di luar negeri itu udah ada yang jutaan. Ada yang jutaan. Kualitas kartunya ya mungkin. Iya. Tapi ini Kak, yang ulun penasaran dari kartu tarot ya. Kartu tarot itu kan biasanya gambarnya ya pasti beda-beda kan. Beda-beda. Dan gambarnya juga terbilang unik di dalam kartu itu. Nah, yang ulun bingung kan si tarot reader ini itu gimana sih triknya jadi bisa ngebaca kartu itu? Ini misalnya kayak gini, kita orang awam kan cuma lihat tuh gambar apa ya? Wah, gambar ini. Tapi dia tuh bacanya bisa detail. Ini di sini ada bagian ini loh. Nah, berarti tandanya kamu bahagia banget. Tapi di sini juga ada bagian di dalam satu kartu. Boleh dong diceritain gimana tuh? Nah, kita tuh belajarnya pakai buku. Ada bukunya, ada penjelasan di setiap kartunya. Jadi di 78 kartu itu ada artinya masing-masing, Kak. Oh, jadi setiap satu pak kartu itu sudah dapat buku. Udah dapat buku. Berarti kesannya kayak ngehafal gitu ya? Kalau ngehafal sih itu lebih sulit. Lebih ke membaca, kan kita tarot reader membaca. Oh. Ngerti dong. Iya, Jadi iya. ketika kita buka ke satu kartu, kita baca, kita cari, kita baca, bukan dihafal. Kalau kita menghafal agak kesulitan. Tapi kan ulun ada juga lihat tarot reader itu yang mereka ini nggak baca buku panduannya. Tapi mereka langsung pakai ini, misalnya ngambil kartu kan, nah, kartu ini menandakan ya Wisnu bahagia banget orangnya kayak gitu, bakalan deket nih Wisnu sama yang di Banjarbaru misalnya cewek. Nah misal tanpa dia harus baca buku, itu berarti memang sudah ilmu tinggi ya. Untuk yang membaca buku itu untuk yang pemula ya. Oh, pemula. Tapi kalau pian sendiri nggak pakai buku lagi. Aduh, udah berapa tahun. Enggak dong ya. Tapi boleh dong kita lihat kartu tarotnya, boleh dong? Boleh, mana Pian ada bawa? Wah, ini kita boleh. Pian ambil lah, kita bakalan lihat nih sanak-sanak ruang tunggu kita. Ini bentuk kartunya unik. Ini yang aku bawa yang kecil, yang biasa aku bawa kemana-mana. Oh. Jadi di rumah aku punya 11 kartu. 11 kartu? Iya. Dengan yang berbeda-beda? Berbeda-beda gambarnya. Boleh pinjam satu, Kak? Boleh dong. Satu aja. Tapi, nggak, jangan langsung dibaca ya. Ini yang ulun maksud. Nah, seperti gambar ini, coba lihat. Sanak ruang tunggu. Ini kan kita orang awam pasti bingung kayak gitu kan. Kenapa ada pedang di bawah sini, kenapa ada burung, dan
Setelah itu burungnya ini di atas pohon yang setengah aja tangkainya kayak gitu. Nah ini mungkin Kak Panda yang bisa baca nih. Kita bisa mainkan nggak sekarang nih? Boleh ya. Oke, let's go. Kita mainkan. Ini ulun ya. Oke, yoga. Tapi sebelumnya belum pernah ditarot. Belum pernah sama sekali malahan Kak. Sumpah belum pernah. Oke. Nama asli? Nama asli Aldino Yoga. Oke. Ya, rada-rada ke Belanda-Belandaan ya. Aldino Yoga, tapi biasanya tuh kalau teman manggil itu beraneka ragam. Ada yang manggilnya Adul, ada yang manggilnya Nanang Yoga, Nanang Adul. Terus kalau di TPRI semuanya manggilnya pria tampan berkumis tipis. Oke, nanti aku panggil pria tampan. Wah. Oke, yoga boleh diacak? Oh, ini semua kartunya diacak, dikocok maksudnya? Iya. Oke. Wow. Relax. Ini luar biasa nih. Berapa kali nih, Kak? Sesenangnya hati. Oke, kayaknya supaya genap 4 kali. Oke, sip. Oke. Nah, Apa nih kira-kira yang mau dikulik? wow, oh berarti kayak gitu ya? Iya. Oh berarti kita misalnya kita ngulik berarti itu nanti bakalan dibukain lagi kartunya. Mau tentang asmara, keuangan, Terus apa? karir. Biasanya apa aja Kak? Karena belum pernah nih kan, belum pernah naruh. Biasanya kalau orang-orang tuh secara umum lebih ke keuangan, Oh, ke keuangan. keuangan. Kalau cewek-cewek biasanya ke asmara. Gimana nih perasaan doi sama aku biasanya gitu. Tapi sebelum kita narot ulun mau tanya nih. Pertama kali Pian waktu itu kan di Jogja. Narot yang Pian tanyakan apa? Yang aku tanyakan dulu tuh masalah rumah tangga. Oh rumah tangga. Iya. Seram ya langsung rumah. Iya, karena kebetulan kemarin aku Lagi berantem. lagi masih bingung nih aku balik ke Banjar apa tetap stay di Jogja dulu gitu. Oh. Kayaknya gimana ya sana? Apakah karir ulun di podcast bakalan panjang? Ada tuh belum langsung. Sekalinya pas dibuka lah. Kak gimana Kak karir ulun di Ruang Tunggu Podcast? Sepertinya diganti. Kayaknya Keuangan? Kalau untuk yang pertama ya boleh deh keuangan kayaknya. Ambil 3 kartu yoga. Bebas nih di atas atau di bawah? Oke. 3 ya yoga. Diacak aja. Wah. Nah ya, dah. 3. Iya. Ini ulun pegang. Boleh dilihat ke kamera 1 ya atau ketiganya. Oh ketiganya. Oke. Nah ini kartu yang ulun dapatkan. Oh maaf kebalik. Wow. Ulun kada paham lagi nih apa artinya. Nah untuk keuangan. Kenapa ya ketawanya kayak gitu ya Anda ya? Apa ini maksudnya ini? Ini menyeramkan. Astaga. Ini tapi seram. Tapi ada samurai. Ini apa lagi ditutupin matanya? Oke. Jadi mungkin yang mana dulu nih? Yang ini dulu ya? Aku langsung baca 3. Oh langsung 3? Bisa dibaca langsung? Bisa. Gimana? Jadi kalau menurut kartu untuk yoga soal keuangan sampai akhir tahun tolong di manage lagi. Keuangannya diatur lagi biar tahu nih mana kebutuhan mana keinginan. Aduh yoga udah di fase boros banget. Bener. Gimana Bener lagi? dong? Jadi sampai akhir tahun aja deh yoga di manage lagi keuangan yoga. Sampai akhir tahun. Berapa bulan lagi ya? Panjang. Iya benar. Oh, terus? Kok jadi tegang? Iya. Soalnya relate mbak, sumpah. Santai. Terus apa lagi? Soalnya uang besar tuh belum ada di bulan-bulan ini ataupun bulan depan. Jadi tolong banget ya yoga di manage lagi.
gitu. Uangnya masih yang tipis-tipis masuk ke rekening. Iya benar. Bahkan ada yang belum masuk. Bahkan ada yang belum masuk. Terus apa lagi nih Mbak dari 3 kartu ini Mbak? Mungkin kalau yoga mau uang tambahan butuh cari di bidang lain. Bidang lain? Narot ya. Jadi tarot itu. Oh, bisa. Jadi itu kesimpulannya tadi. Boros banget ya. Udah yang tipis-tipis masuk, boros. Iya benar. Gimana dong? Luar biasa kok bener ya. Malahan ini Kak. Keadaan uang di dompet dan di rekening itu tipis. Tapi kok bisa-bisanya Ulun check out beberapa item. Aduh, gimana dong? Iya, ya Ulun itu mikirnya kayak check out dulu seminggu atau 3 hari juga baru datang. Ya mudahan ada lah nanti kayak gitu. Jadi di manage lagi Sampai akhir tahun ya. Bukan sampai akhir bulan lagi, akhir tahun. Akhir tahun 2025. Mudahan podcast bebanyak habis ini. Amin. Oke, ternyata apa yang kita lihat dengan kartu, ini kartu yang Ulun dapatkan, sanak ruang tunggu. Dan tadi Ulun minta bacakan sama kakaknya adalah keuangan. Ya, ternyata semenyeramkan kartu yang Ulun dapatkan, kayak gitu. Oke, kalau ini untuk keuangan. Kalau hal lainnya boleh ya kira-kira? Apa kira-kira yoga? Apa ya asiknya ya? Kira-kira ya? Ini untuk keuangan. Kalau untuk pekerjaan kayaknya, karir atau pekerjaan asik nih kayaknya. Kalau ini berarti nggak dimasukkan lagi ya Kak? Enggak. Oh. Apa kira-kira pertanyaan apa tentang pekerjaan? Mungkin Mungkin bagaimana pekerjaan atau karir Ulun di tahun 2025 ini ya mungkin. Oke. Gimana? Udah siap? Udah siap. Kok tegang banget? Kamu yang tegang. Ambil 3 yoga. Ulun akan mengambil yang mudahan. 3 lagi ya? Ya. Oke, Sanak ini Ulun ngambil 3 kartu. 3 kartu ini yang Ulun ambil adalah di bagian atas, tengah, dan paling bawah. Kita akan buka. Tada! Oke, tunggu. Ya apa lagi ini? Kenapa dia kebalik coba? Mau aku baca di sini apa di belakang aja? Seram banget ya. Kayaknya boleh deh di sini. Boleh. Asik kayaknya kan. Gimana ini gimana? Untuk 3 ini. Itu ada kartu terbalik kan orang? Iya, yang ini. Tanda ketidaknyamanan. Maksudnya? Ada rasa tidak nyaman. Ulunnya. Dengan pekerjaan saat ini. Entah untuk hal apa ya. Tapi kayak itu kan ada kepalanya bercahaya. Kepalanya tapi bercahaya. Walaupun tidak nyaman, dia tetap menikmati. Oh. Apapun yang terjadi, aku tetap happy deh. Gitu. Iya. Walaupun dalamnya. Terus yang 2-nya? Apa ya? Itu kalau kita baca keseluruhan bagaimana perkembangan yoga di karir saat ini tuh apa ya, kayak up and down gitu. Nah, perkembangannya nggak terlalu berkembang tapi gitu aja. Oh. Tapi tetap happy yoga kan? Iya, tetap happy, tetap enjoy karena kepalanya bercahaya. Iya benar, walaupun aduh udah gimana. Iya, pantas Ulun curiga dengan kartu ini. Kenapa sih? Kenapa nggak kayak gini aja coba? Terus ada lagi Kak? Ekspektasi yoga diturunin dikit. Oh. Untuk karir. Untuk karir ya, ekspektasinya turunin dikit. Ekspektasi yoga itu terlalu tinggi, aku bakal gini-gini, tapi setelah dijalanin tidak sesuai dengan. Oh, kenyataannya kayak gitu. Kalau yoga benar-benar menikmati, harusnya bisa menyesuaikan. Oh, iya. Di sini bukan atasan lagi yang menyesuaikan, tapi yoga disarankan untuk menyesuaikan.
Oh, menyesuaikan. Oke. Ada lagi? Kalau yoga nanya tentang perkembangan, ya itu perkembangannya flat banget. Oh, datar aja ya. Kalau 2025 ini. Oh. Makanya mungkin semoga 2026 lebih berkembang ya yoga. Ya, amin. Iya. Nyambung sama keuangannya tadi ya. Iya nyambung. Iya ya. Iya lagi nyambung lagi. Keuangannya boros, karirnya juga. Ada mau tim kru yang mau. Oh. Wah, ini takut ya. Aku takut. Oh iya, berarti kesimpulannya itu tadi ya, kalau untuk karir dan perkembangan pekerjaan. Iya sih. Yang penting enjoy ya yoga. Yang penting enjoy. Iya. Kalau kamu enjoy, semuanya bakal lancar. Iya. Dan kalian tahu sanak ruang tunggu? Kenapa jadi ada ini? Kenapa? Dan ini bener loh. Ulun baru aja resign. Iya, resign Ulun Kak. Resign dari pekerjaan. Tapi kok bener kayak gitu tiga-tiganya. Dan ini juga, ini tadi keuangan dan pekerjaan. Wow. Oke, itu dua kali kita mainkan tadi. Wow, kalau penasaran nanti sanak-sanak bisa aja dia langsung hubungin Kak Panda. Cara ngubunginnya gimana sih Kak? Kalau mau ditarotin? Aku ada IG Panda Tarot. Jadi kalian bisa cari di Instagram, DM aja aku. Panda Tarot. Nah, jadi langsung nih sanak-sanak kalau penasaran mau minta prediksikan sama Kak Panda, langsung aja cek akun Instagramnya Panda Tarot. Nanti ya bisa DM aja ketemuan atau tapi kalau ini juga nih, kalau nggak ketemuan bisa nggak sih hal-hal kayak gini? Online. Online bisa. Misalnya video call aja nih. Misalnya Ulun berada di hulu sungai, Pian berada di Banjarmasin kayak gitu. Bisa online tapi kita via chat, nggak video call. Oh, nggak video call tapi chat ya. Oh, dan untuk pengambilan kartu tadi dari Piannya. Iya. Kalau biasanya kita online tuh harus menyertakan biodata mini. Kayak nama, tempat tanggal lahir, foto. Oh. Biasanya kan orang-orang nanya, gimana pasanganku? Aku butuh foto pasanganmu. Oh. Kalau online. Luar biasa, berarti bisa online juga, bisa ketemu langsung juga. Bisa. Tapi kalau ketemu langsung biasanya kalau di Banjarmasin nongkrongnya di mana biasanya kalau ketemu? Biasanya atau kita ngikutin klien aja? Nih misal kalau offline tuh kita ketemu di tengah-tengah. Misalnya di rumah dia di Sultan Adam, aku di Palembang Tengah, kita ketemu di Gatot. Maksudnya nggak jauh dari aku dan nggak jauh dari dia gitu. Jadi kita menentuin tempatnya seperti itu. Di coffee shop. Kalau untuk di Banjarmasin banyak yang maksudnya pelanggan setia. Ya lumayan. Bahkan mereka datang bisa sampai 2 kali lebih kayak gitu. Oh. Kalau pelanggan lumayan udah ya. Lumayan. Saat ini ya. Kalau untuk pelanggan sudah lumayan banyak kata beliau. Iya. Yang bahasanya itu narot ya, bukan ditarot, narot ke beliau itu. Wow, luar biasa. Biasanya paling banyak dari pelanggan di Kalimantan Selatan di Banjarmasin nanya soal apa nih Kak? Lebih ke bisnis. Oh, ke bisnis. Misalkan mereka mau buka kafe. Nah, itu mereka ngeprediksi dulu. Gimana perkembangannya, bisa enggak gitu. Lebih ke bisnis. Lebih ke bisnis ya. Kebanyakan ya. Ke asmara dan pekerjaan jarang. Karena takut ya mungkin. Soalnya mungkin karena mereka udah berkeluarga. Jadi asmara itu tidak diperlukan untuk dibaca. Iya, benar untuk dibaca karena sudah berumah tangga ya kan. Iya. Oh, berarti banyak yang bisnis. Kalau mau buka apa? Kalau buka tambang batu bara di Kaltim gimana, kayak gitu-gitu. Oh. Tapi pernah nggak sih dapat pertanyaan yang di luar prediksi BMKG gitu? Pernah. Iya, misalnya
Kak, aku mau nih mau pacaran sama siapa misalnya kayak gitu, artis yang sebenarnya itu nggak mungkin kayak gitu. Dulu ada waktu aku kuliah, ada perempuan yang nanya, mungkin dia penasaran atau gimana ya. Jadi nanya, Kak, aku bisa nikah sama Justin Bieber nggak? Woi, Justin Bieber, aduh, ketemu aja mungkin 10% gitu kan. Aku bukannya bukannya nggak percaya gimana, cuman nggak dibaca pakai kartu tarot pun Justin Bieber ke Banjar ngapain? Iya, ngapain juga. Aku juga mau kalau dia ke Banjar gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan gitu tuh untuk apa sih? Iya, makanya itu di luar banget ya. Makanya aku kalau mau ada yang narot ada fee-nya. Kenapa? Karena kita biar saling menghargai satu sama lain gitu loh, Yoga. Oh. Aku menghargai kamu, kamu menghargai aku. Oke, nah berbicara masalah fee, berapa sekali narot biasanya untuk satu pertanyaan? Kalau untuk satu pertanyaan itu aku di 20.000. Oh, 20.000 Iya. satu pertanyaan. Kalau untuk 2 pertanyaan berarti kelipatan 10 lagi. Tapi mereka orang-orang yang biasa narot aku lebih ke waktu. Dia mau narot sejam 2 jam, lebih hemat katanya. Oh, jadi bukan per Pertanyaan bukan. kalau sejam 2 jam Itu bisa nanya sampai 50 pertanyaan kalau sempat. dan dikalkulasikan? Kalau 1 jamnya kita 200. Oh, 200. Berarti kalau ulun tadi 2 pertanyaan 20.000. Wah, berarti ada aja pertanyaan yang unik-unik. Iya, macam-macam juga. Tapi itu yang salah satu yang unik sih. Salah satu yang unik. Aku bisa nikah sama Justin Bieber nggak? Ini malah tim kita tadi ada yang tanya juga, namanya Bang Wisnu. Oke. Tanyain, Yok, nanti aku sama Ariel Tatum gimana? Gimana? Ariel Tatum, ini pasti nonton film Latahzan gara-gara. Asih ya. Asih, woi nonton sudah? Belum. Mau nonton bareng nggak nih? udah ulun udah nonton. Berarti, nah kalau untuk budgetnya pun ada, dan biasanya kebanyakan orang yang narot nggak hanya sekedar 1-2 pertanyaan tapi malah ambil hitungan waktu. Iya, ya. betul. Karena lebih minim dan juga lebih luas kan. Benar. Nggak terbatas kayak aduh aku cuma 3 aja nih apa ya kayak gitu kan. Itu sih. Mereka lebih banyak curhat. Nah, Oh, curhat. ya jadi mereka manggil aku tuh kebanyakan yang galau-galau gitu kayak Yoga. Oh, galau-galau. Jadi mereka mungkin kurang percaya sama temen ya, karena kalau curhat sama temen bisa boncos katanya. Iya benar. Jadi mereka sewa aku sejam 2 jam. Cuma untuk curhat. Cuman untuk curhat. Jadi selain kita dengerin curhat dia seneng dibaca pakai kartu tarot. Oh. Yoga tadi gimana perasaannya? Ulun senang. Ini jujur Sanak Ruang Tunggu, ini pengalaman pertama Ulun dibaca dengan tarot. Ini pertama banget dan Ulun excited banget pada saat dikabarin oleh produser Ulun nanti kita bakalan ngobrol sama tarot reader katanya. Okay. Wah, penasaran nih kayak gitu kan, dibacain kayak gitu. Ya luar biasa. Tapi karena ini sudah dua apa ya maksudnya? 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Boleh dong 1 pertanyaan lagi? Walaupun tadi jawaban kartu kurang Iya kurang menyenangkan untuk Yoga agak terkejut pastinya. banget tapi kok bener. Tapi di satunya lagi agak penasaran aja sih Kak. Sebenarnya karena kita bicara tadi penasarannya itu Ulun ini punya mimpi. Punya usaha yang berbau makanan. Oke. Kulineran lah kayak gitu. Kenapa? Bukannya karena apa-apa, karena Ulun juga punya banyak temen kan, terus kan kalonya temen, apalagi ada yang dari luar daerah juga, kalau datang ke sini kan enak kalau kita punya usaha atau bisnis kuliner, jadi kan ajak nongkrong ke tempat kita aja kayak gitu, sambil nongkrong, sambil ini kayaknya sama enak aja sih kalau bawa teman-teman ke situ, memperkenalkan ke teman-teman kayak gitu, usahanya enak juga, habis itu kayak mau ikut mau ngasih hadiah door prize ke orang juga bisa nih. Aku ada nih untuk acara ini hadiah gratis 50% makan di tempatku kayak gitu. Kan maunya kayak gitu, punya mimpi kayak gitu sih. Sering cerita juga ke Ayang, aku mau punya
rumah makan yang besar kayak gitu, mau kayak apa. Tapi apakah salah ya dengan mimpi dan ekspektasi kayak gitu? Oke, kita lihat ya. Tiga lagi berarti. Oh, 3. Udah jalan atau belum? Belum. Oke. Masih hanya dibayangkan. Makanya, nah kita ambil lagi. Ini udah. Makanya Ulun agak penasaran juga kayak gitu, belum jalan maupun belum modal enggak. Tapi penasaran. Gambarnya menarik ya, lucu. Gambarnya lucu, Sanak. Nah, oke, gimana nih, Mbak? Kalau menurut kartu sih mimpi-mimpi yoga itu sefrekuensi sama dirinya yoga. Karena yoga juga kayaknya seneng makan ya. Iya. Iya. Nah, itu kenapa alasan Ulun mau punya ya kayak kuliner itu, karena kan Ulun sering kayak yoga. Ya udah kita ketemuan di tempatku aja katanya. Di mana? Kopi shop ini. Oh, ini punya kamu. Iya. Terus apa lagi nih, Kak? Coba lihat. Oh, oke. Nah, sefrekuensi sana. Kalau dijalankan ini jalan banget yoga. Kalau dijalankan jalan banget. Iya, mimpimu ini. Wow. Kamu bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu. Oh. Jadi ketika kamu punya mimpi untuk membuka warung makan ini bisa, sangat bisa, karena selain sefrekuensi jalannya juga udah ada. Kalaupun masalahnya di keuangan. Iya, keuangannya mana boros lagi. Kamu bisa ini loh, kayak pinjam keluarga atau memang ada perusahaan yang meminjamkan kita untuk buka usaha. Mulai dari yang kecil-kecil dulu deh yoga. Bagus loh mimpimu. Iya. Jalan gitu sefrekuensi sama dirinya. Oke, tapi terkadang bingung Kak, mau ngemulainya itu gimana, kayak gitu bingung. Tapi bener loh apa yang Kakak katakan tadi, kayak coba pinjam ke keluarga atau bahkan ke orang tua. Orang tua support banget kalau Ulun yang ranah-ranah berdagang, support banget. Waktu itu dulu pernah waktu Ulun kuliah cerita ke mama, "Mah, aku mau mau usaha baju sablon kayak gitu. Cuma aku bukan nyablonnya, aku jualin yang udah disablon." Ternyata dibelikan mama Ulun patungnya. Terus tiba-tiba juga mama Ulun langsung nelpon. "Yoga, ini di Ramayana. Ayo ke sini." "Ngapain, Mah?" "Ini ada berapa lusin baju kaos polos katanya. Tinggal kamu aja nanti ini." Astaga. Tahu nggak habis itu gimana ceritanya? Gimana? Nggak jalan. Kenapa? Karena sibuk kuliah dan kegiatan di kampus. Iya, Pak. Marah lah mama, habis itu ayah, semuanya marah. Marah ini. Kenapa nggak dimulain, ini sudah ini kan kayak gitu. Ya udah, dah. Gimana itu yoga? Berarti problemnya ada di mana? Di ulunnya sih kayaknya. Dia sadar ya? Iya, kayaknya mudahan nanti bisa memulai yang untuk kuliner. Kalau dulu baju itu karena senang pakai baju yang gambar-gambar kayak gitu. Wow, luar biasa, ada 3 pertanyaan yang sudah lu tanyakan ke Kapanda nih, luar biasa banget. Sekali lagi kalau untuk sanak-sanak penasaran juga gimana nih dengan karirnya, pekerjaannya, keuangannya, dan lain-lainnya, bisa langsung aja tanyakan. Karena asik banget loh ternyata. Ngambil 3 kartu, gambarnya unik, tapi akan dibaca oleh beliau bagaimana perjalanannya. Oke, dan kita nih Kapanda, kita telah sampai di segmen KKN. Tahu nggak KKN? Apa itu? Kuliah kerja nyata ya. Enggak, kita di ruang tunggu podcast ini ada namanya KKN, yaitu adalah komen kata netizen. Nah, kita kemarin ada buka di platform media sosial TPRI. Teman-teman yang mau nanyakan nih silakan ditanyakan, dan ternyata banyak banget nih kayak yang nanya, tapi kita sudah pilih beberapa pertanyaan aja yang akan kita sampaikan. Dan tentunya juga kita terima kasih banyak nih kepada sanak ruang tunggu yang sudah berpartisipasi untuk komen-komen juga. Nanti jangan lupa selalu komen, pokoknya setiap mau podcast kita bakalan
nyediain platform itu nih untuk Sanak Ruang Tunggu Podcast. Oke, baiklah, ini yang pertama. Nama Instagramnya Tasya Nadita. Ada ritual khusus nggak yang disiapkan sebelum membaca tarot buat orang lain? Nah, ini dia. Ada nggak? Ada ritual khusus nggak dia bilang? Iya, ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada, kata Tasya, nggak ada ritual khusus yang gimana gitu. Karena kita basicnya ke psikologi. Oh. Jadi nggak ada yang ritualan. Kalau untuk membaca ya. Kalau untuk membaca sekedar kayak ini kan nggak ada. Kita nggak butuh bunga, nggak butuh dupa, nggak butuh kopi. nggak butuh kopi. Nggak butuh. Luar biasa. Berarti memang nggak butuh apa-apa, nggak ada ritualnya Nggak juga. ada ritual. Nah, itu Tasya Nadita sudah dijawab, tidak perlu ada ritual apa-apa karena ini berkaitan dengan psikologi, kata Kak Panda tadi. Oke, kita akan geser lagi ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Instagramnya. Wah, ini namanya unik banget. Siapa tuh? Foto profilnya penuh dengan bunga. Aduh. Nama Instagram Yase Yasna. Apakah baca tarot itu untuk memprediksikan masa depan saja atau refleksi diri saja? Wow, pertanyaannya bagus banget, Kak. Siapa tadi namanya? Kak Yase Yasna. Oke. Wanita si pencinta bunga. Woi. Sebenarnya kartu tarot nih bisa buat ngevaluasi diri. Jadi kalau biasanya kita ada tebaran-tebaran untuk tebaran-tebarannya beda ya. Tadi kalau yoga 3 kartu, kalau untuk mengevaluasi diri itu kita ada 11 kartu. Nah, jadi kalau contoh kita ngebaca yoga tuh lebih ke prediksi. Oh, itu ke prediksi. Ngevaluasi diri juga bisa, tapi beda tebaran. Beda harga. Oh. Gitu. Beda tebaran, beda harga. Kolonya yang prediksi satu pertanyaan 20, kolonya yang evaluasi? Itu lebih baik ngambil yang 200.000 1 jam. Oh, 200.000 1 jam, dan itu untuk bisa semua kartu, Mak? Iya. Wow, gimana? Sudah terjawab kiranya itu tadi? Dan ini pertanyaan terakhir, nama Instagramnya itu Kak Taca Citaca. Taca, gimana sih Kak menjaga supaya energi pribadi Kakak nggak ikut ke bawah-bawah setiap membacakan? Nah, ini berkaitan dengan psikologi juga ya? Lebih ke energi ya. Energinya. Semua tarot reader itu punya berbeda-beda cara. Kalau aku tuh lebih gimana ya, mau melindungi diri nggak bisa, keserap terus. Selalu keserap. Jadi ketika ada orang punya masalah, otomatis aku yang memiliki masalah itu. Jadi aku bukan melindungi sih, lebih ke membersihkan setelah membaca orang. Aku perginya ke alam. Entah ke bukit, entah ke gunung, entah ke pantai. Tapi untuk aku melindungi diriku, aku belum bisa. Udah pernah nyoba tapi tetap masuk. Berarti sering ikut terbawa Kak? Iya. Apalagi kalau ada yang cerita misalnya kayak sampai nangis gitu, iya. Ikut juga. Sampai dia udah pulang aku tetap nangis di rumah. Terbawa. Iya, benar. Seolah-olah itu masalah dia. Iya. Wow, luar biasa, seram banget. Dia udah selesai nangisnya, cerita ke aku di rumah masih nangis. Astaga, dianya lega, piannya malah. Iya, makanya aku langsung ke alam. Ke alam ya biasanya. Kalau di Banjar ini kan kita gunung sungai itu dikit banget ya. Iya. Adanya sungai Siring ya kan. Iya, Siring. Itu tidak membantu untuk aku. Jadi aku ke Pamaton. Ke Pamaton, iya. Jauh banget. Hari itu juga toh? Hari itu juga. Wow. Karena sangat mengganggu kan. Ya, jujur hal-hal seperti itu pasti mengganggu Pian untuk berkegiatan, beraktivitas sehari-hari kan itu. Tapi selama itu membuat kamu lega, aku nggak apa-apa. Keren banget. Ya udah biar aku aja yang menyandang masalah ini. Kamu jangan. Jangan. Oke, luar biasa nih kita ngobrol ya, nggak kerasaan, asik banget sama Kak Panda. Udah di penghujung segmen aja, tadi kita sudah komen-komen kata netizen juga. Terima kasih kepada sanak-sanak Ruang Tunggu yang sudah komen-komen. Jangan lupa terus komen-komen. Dan podcast ini bakalan tayang di
YouTube TPRI Kalimantan Selatan, nanti jangan lupa nih sanak-sanak untuk subscribe channel YouTube TPRI, like, comment, and share juga nantinya. Dan bagi sanak-sanak yang mau ada requestan, misalnya ngundang siapa, komen aja nanti di channel YouTube kita. Nanti bakalan kita pertimbangkan dengan tim, bakalan kita hadirkan kalau kita mampu. Nah, komen aja nih, nanti komen-komen aja, pasti kita baca kok. Enjoy pokoknya dengan kita. Bagaimana Kak? Ada yang mau disampaikan nih mungkin harapannya untuk para teman-teman atau sesama tarot reader ataupun yang lainnya? Aku lebih mau ngasih pesan untuk yang suka baca tarot sih. Jadi semua tarot reader itu membaca yang mereka lihat, bukan yang kalian mau gitu. Jadi tolong kerjasamanya. Iya, tolong kerjasamanya. Tolong jangan marah-marah kalau enggak. Tolong jangan marah-marah please gitu. Ada lagi gak? Udah itu aja mungkin. Oke, luar biasa Kak Panda atau Kak Gusti Ayu, tentunya luar biasa. Makasih loh Kak sudah hadir di Ruang Tunggu Podcast, dan ini luar biasa banget, unik banget. Pertama kali kita juga ngundang seorang tarot reader yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang mau dibacakan, yang mau diprediksikan atau mau mengevaluasi dirinya, itu bisa langsung aja cek akun Instagramnya Panda Tarot. Nah, jadi nanti DM aja, bisa janjian sama beliau. Bahkan kata beliau lewat online pun bisa kalau yang nggak bisa bertemu. Nah, jadi langsung aja. Nah, jadi tentunya kita sampai di penghujung acara. Tentunya terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Kak Panda yang sudah hadir. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Dadah.